Salam adik-adik, sampai ketemu pada saat ini untuk ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun kita di rumah, tetap kita harus menjaga kesehatan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan. Kira-kira memuji nama Tuhan apa ya Bu Budi sama Bu Karmina? Yo. Dengar dia panggil saya. nama Iya. Dengar dia panggil namanya. Kita harus mendengar panggilan Tuhan. Tadi sudah mendengar belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Karena kita mau mulai, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Mari kita pujikan, dengar dia panggil nama saya bersama-sama dengan berdiri. Dengan gerak ya, Bu. Oh iya, dengan gerak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita sekarang bersama-sama kita mencari Tuhan, panggilan Tuhan. Mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersama-sama sudah mendengar panggilan Tuhan. Mari kita bersama-sama sekarang akan berdoa pembukaan dulu ya sayang ya. Silakan, boleh dengan duduk dulu ya. Boleh dengan duduk dulu. Bersama-sama kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Budi. Doa dengan Mari anak-anak kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang padamu saat ini. Kami berkumpul bersama anak-anak-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamahlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang di rumah, agar dapat mengikuti untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita harus bagaimana ya Bu ya? kita harus hati-hati. Oh atas iya. pemberian Tuhan. Oh iya, begitu. Karena nanti firman Tuhan diberi judul taat. Maka kita harus hati. taat juga. Yaitu kita harus hati-hati. Hati-hati dalam hal apa saja Bu Budi? Menggunakan tangannya. Oh iya, kalau Bu menggunakan kakinya Bu Karmina. Yang penting menggunakan apa lagi nih? Mulutnya, mulutmu ya. Bersama-sama kita pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Oh iya,
Hati-hati gunakan tanganmu, oh yes, karena Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, oke. Hati-hati gunakan kakimu, oh yes, karena Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, oke. Hati-hati gunakan mulutmu, oh yes, karena Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan, kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan, yaitu berhati-hati. Terlebih kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa, Bu Budi? Bapak Cilik Kristiana STH. Dengan tema apa, Bu Karmina? Taat kepada Allah seperti Abraham. Dari Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tadi sudah bersama-sama dipandu oleh kakak-kakak, oleh ibu-ibu. Boleh memuji nama Tuhan ya. Sudah sukacita, hari ini sudah sehat. Lah tiba saatnya Pak Kris akan bercerita. Pak Kris akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan yang indah ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Terlebih kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, kebesaran-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami, semua anak-anak-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh sungguh menjadi pondasi di dalam kehidupan kami, menjadi dasar di dalam kami meraih segala cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, ya. Kejadian pasal yang ke-12 dengan judul, Pak Kris memberikan judul yaitu taat kepada Allah seperti Abraham. Adik-adik tahu Abraham? Ayo kita baca ya. Pak Kris membacakan untuk kita semua. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan.
yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi Pak Kris sudah mengatakan ya, judulnya firman Tuhan yaitu taat kepada Allah seperti Abraham. Tadi adik-adik sudah boleh mendengarkan bahwa sebelum dipanggil dari negerinya Ur Kasdim, yang namanya Abram dulu itu namanya siapa coba? Abram. Setelah dipanggil Tuhan namanya berubah menjadi Abraham. Nah, dipanggil dari mana? Dari tempat kelahirannya menuju Kanaan. Tanah yang penuh dengan berkat madu dengan susunya berlimpah-limpah. Nah, jadi disuruh datang ke sana. Tetapi satu syarat, harus taat kepada Allah supaya sampai ke tanah yang sungguh-sungguh sangat mengenakkan, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Abram tadi dipanggil umur berapa? 75 tahun, sudah tua, dipanggil harus pergi bersama keponakannya yang namanya Lot, istrinya namanya Sarai. Jadi mereka berangkat bersama-sama dan Abraham taat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, taat itu yang seperti apa sih Abraham lakukan? Abraham di situ dikatakan pergi, meninggalkan apa yang menjadi kesibukannya, meninggalkan apa yang menjadi hobinya, meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya. Nah ini, adik-adik juga harus taat kepada Allah. Kalau pagi-pagi sudah main game, kalau memang Tuhan sudah memerintahkan anak-anak harus ibadah hari Minggu, ya harus ditinggalkan gamenya dulu, ditinggalkan kesibukannya dulu untuk taat beribadah. Seandainya adik-adik lagi bermain atau malam-malam hari lagi nonton TV, waktunya berdoa sama keluarga, ya harus ditinggalkan TV-nya, dimatikan dulu. Harus berdoa. Berdoa tidak apa? Tidak dengan buru-buru. Wah, berdoa aku cepat-cepat lah, nanti filmnya keburu habis. Enggak, tetapi tetap dengan sungguh-sungguh. Beribadahnya sekolah minggu tadi ya, kalau taat enggak main game sekolah minggu tadi, tidak dengan terpaksa, males, cemberut. Kalau Tuhan mengatakan mengasihi, harus berbagi, ya harus mengasihi, nggak boleh benci. Ya harus berbagi, harus murah hati. Nggak boleh dengan pura-pura atau cemberut, nggak bisa. Supaya adik-adik apa? Di situ dikatakan kalau adik-adik taat seperti Bapak Abraham, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dicita-citakan itu akan tercapai. Kalau misalkan besok jadi polisi, cita-citanya, kalau taat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan yang baik, ketika besok jadi polisi, adik-adik jadi polisi yang rendah hati, menolong banyak orang, tidak sombong. Lah, jadi berkat. Kalau seumpama adik-adik sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, besok kalau jadi pengusaha yang kaya, adik-adik bisa menjadi pengusaha yang suka menolong orang, berbagi-bagi, menolong yang tidak bisa makan. Loh, hebat, namanya menjadi keren. Nah, dikenal banyak orang, menolong orang lah, seperti pahlawan. Nah, karena apa? Adik-adik menjadi berkat. Kalau besok adik-adik menjadi guru, ada yang menjadi guru ya, pasti tentunya banyak anak-anak kecil itu yang menjadi pinter lewat kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik menjadi dokter, banyak orang yang sakit ini terobati. Bukan hanya cari uang, tapi banyak menolong yang
sakit. Sakit apapun bisa ditolong. Kalau adik-adik bisa menjadi atlet yang hobi olahraga, adik-adik akan mengharumkan nama orang tua, nama Tuhan Yesus, nama bangsa dan negara, nama gereja ikut harum. Jadi yang menjadi kesimpulan, ciri orang yang taat kepada Allah pasti menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya, bermanfaat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Mari taat kepada Allah seperti Abraham, kita akan menjadi berkat untuk orang-orang. Ayo kita berdoa, ayo. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu yang boleh mengajar kami, supaya kami senantiasa taat dengan kesungguhan hati kami. Kami taat dengan kesenangan hati kami, seperti kami lakukan seperti juga halnya Abraham taat kepada Engkau, supaya kami suatu saat, mulai hari ini sampai suatu saat nanti ketika kami meraih cita-cita kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan dilanjutkan. Kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan yang tadi diberikan judul taat kepada Allah seperti Abraham. Oleh karena itu kita bersama-sama, kalau Bapak Abraham saja diberkati, apalagi kita. Oleh karena itu kita bersama-sama akan memujikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Oleh karena itu, jangan lupa Bapak Ibu Guru semua berpesan untuk persembahan ini dimasukkan di dalam amplop. Nah, amplopnya diberi tulisan sekolah minggu. Nah, dititipkan pada siapa, Bu? Bapak, Ibu, Kakak. Nah, siapa saja yang pergi ke gereja. Karena kita anak-anak sekolah minggu belum boleh. Nah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan mempersembahkan persembahan kita. Lagunya Beri Syukur Sayang. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulang sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita bersama-sama duduk yang manis, kita akan doa syafaat, yaitu doa persembahan, nanti doa Bapa kami bersama-sama. Oleh karena itu, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Karmina. Anak-anakku semua, marilah kita berdoa. Doa untuk doa syafaat, doa persembahan, dan doa Bapa kami. Doa Bapa kami nanti kita ucapkan bersama. Mari kita dengan sikap yang baik, yaitu tangan dilipat, kepala ditundukkan, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan, meskipun masih online. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu akan mendapatkan tuntunan dan kebersamaan dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang meskipun jauh Tuhan, belum bisa untuk tatap muka di sini,
kita bisa percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku yang di rumah akan mendapatkan penyertaan-Mu, akan mendapatkan pertolongan-Mu. Lebih-lebih Tuhan, dalam masa-masa pandemi seperti ini, luputkanlah anak-anak-Mu dan orang tuanya, keluarganya. Engkau sertai Tuhan, beri selamat ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu tuh sudah memberikan sedikit dari persembahan dari orang tua perantaranya Tuhan. Dan saya pun percaya dengan iman saya, dengan iman kami semuanya, sucikan dan berkati persembahan ini Bapa, supaya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Dan berkati Tuhan yang mengelola persembahan, berilah Tuhan rasa takut dan hati yang takut kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sang penuh dosa, di saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Dan saya mohon penyertaan-Mu terus menerus Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan kiranya Kau berikan kepada anak-Mu, pada kami semua guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berpisah pada saat ini, mari kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan berita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Kita sudah beribadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama mengingatkan kepada kalian, jangan sampai kita lupa. Lupa apa? Coba kita bersama-sama. Jangan sampai lupa rajin berdoa. Baca firman Tuhan, rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.